Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik menyambut kedatangan Kristus dengan pujian dan pengharapan. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita untuk memahami topik ini terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 15, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam iman percaya kita, pengharapan itu seperti cahaya di dalam diri kita. Di dunia yang seringkali gelap karena kekhawatiran dan ketakutan, cahaya itu akan terlihat oleh orang lain. Apa yang harus kita lakukan ketika orang lain melihat cahaya itu? Yang pertama, hiduplah berbeda. Sebelum kita berbicara, hidup kita harus terlihat berbeda. Ketika semua orang panik karena masalah, kita tenang. Ketika semua orang putus asa akan masa depan, kita punya damai sejahtera. Hidup yang seperti ini yang membuat orang lain penasaran. Mereka akan bertanya, "Kok kamu bisa begitu tenang?" Atau, "Apa rahasiamu?" Itulah yang dimaksud dengan menguduskan Kristus di hati kita. Dia menjadi raja di hati kita dan itu mengubah cara kita hidup. Yang kedua, siapkan jawaban sederhana. Saat mereka bertanya, kita harus siap sedia. Ini bukan berarti kita harus jadi ahli teologi. Cukup siapkan jawaban yang jujur tentang mengapa kita punya pengharapan. Jawabannya bisa sesederhana, "Aku tenang karena aku percaya Tuhanku, Yesus, memegang masa depanku." Atau, "Dunia ini mungkin kacau, tapi aku menantikan janjinya bahwa Dia akan datang kembali dan memperbaiki segalanya." Itulah pengharapanku. Kita hanya perlu menceritakan alasan pengharapan kita. Ini adalah cara kita memuji Dia dengan cerita kita. Yang ketiga, bagikan dengan senyuman, bukan amarah. Firman Tuhan berkata kita harus menyampaikannya dengan lemah lembut dan hormat. Ini sangat penting. Kita tidak sedang mengajak orang berdebat. Kita tidak sedang pamer bahwa kita lebih baik atau lebih benar dari mereka. Kita hanya sedang berbagi kabar baik tentang pengharapan kita. Kita melakukannya dengan rendah hati, dengan kasih, dan dengan menghargai orang yang bertanya. Biarlah cahaya pengharapan kita bersinar, dan ketika orang bertanya mengapa cahaya kita bersinar, ceritakanlah kepada mereka tentang Yesus, Sang Terang dan Cahaya yang sejati itu, dengan cara yang baik dan penuh kasih. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah cara saya menjalani hidup, terutama saat menghadapi masalah atau krisis, cukup berbeda sehingga membuat orang lain penasaran? Atau, apakah hidup saya terlihat sama cemas dan putus asanya dengan orang yang tidak memiliki pengharapan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Raja dan sumber pengharapan kami, Engkaulah Tuhan yang seharusnya kami kuduskan di dalam hati kami. Namun, kami mengaku, seringkali kami gagal. Seringkali hidup kami tidak berbeda dengan dunia, sehingga tidak ada cahaya yang membuat orang lain bertanya. Kami terlalu sibuk, terlalu cemas, sama seperti mereka. Kami mengaku, seringkali kami tidak siap sedia. Kami gugup dan bingung saat harus menceritakan tentang-Mu. Dan yang terburuk Tuhan, kami seringkali bersaksi dengan kebohongan, dengan amarah saat berdebat, dan kami lupa melakukannya dengan kelemah lembutan dan rasa hormat. Ya Roh Kudus, penuhi kami hari ini. Jadikan hidup kami surat terbuka yang memancarkan damai sejahtera-Mu. Tolong kami untuk membagikan kebaikan-Mu dengan rendah hati, agar melalui kesaksian kami, lebih banyak orang ikut menyambut kedatangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.